Saya Muhammad Aswar, guru agama Islam di SMK Negeri 1 Muara Wahau. Ilmu pengetahuan dan agama Islam itu saling melengkapi, menciptakan manusia yang seimbang dan bermanfaat bagi masyarakat. Karena pendidikan agama Islam tidak hanya tentang ritual, tetapi juga tentang pengembangan karakter dan moral yang luhur. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, baiklah, hari ini sebelum kita memulai kegiatan, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu, dipimpin oleh satu teman kita, Andre. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, semuanya berdiri dulu. Oke, berdiri. Dika, mana dasinya? Dipakai dulu. Pakai dulu. Oke, semuanya sambil menunggu Dika. Coba perhatikan di samping kiri dan kanan kalian. Apakah ada sampah? Ada? Kalau tidak berarti kalian anak yang bersih. Semuanya sudah bersih? Sudah rapi? Duduk. Oke, duduk semuanya. Baiklah, anak-anak sekalian, sebelum kita mulai, Bapak ingin mengetahui siapa saja yang hari ini tidak hadir. Dengarkan namanya baik-baik. Adelia Putri, Ahmad Fajrul. Sakit? Ya, semoga Fajrul cepat sembuh. Alwigia, hadir. Triana, Zahra. Oke, berarti cuman Fajrul yang tidak hadir. Oke, untuk lebih berkahnya kegiatan kita pada hari ini, kita akan membaca ayat-ayat suci Al-Quran, satu siswa satu ayat. Dimulai dari siapa namanya? Fitri. Oke, silakan Fitri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul adzim. Oke, semuanya Al-Qur'annya ditutup. Al-Qur'annya ditutup. Supaya tambah semangat, kita yel-yel dulu. Masih ingat yel-yelnya sekolah kita? Masih. Semangat ya. SMK Bisa Bebas. Negeri 1 Muara Wahau. Cerdas tapi mandiri.
Oke, tepuk tangan dulu. Oke, jadi siswa-siswi sekalian, seperti tadi yang kita dengarkan bahwa ada teman kita yang tidak hadir hari ini. Nah, di situ kita bisa menarik kesimpulan bahwa Allah masih memberikan kita nikmat yang begitu besar. Salah satunya adalah nikmat sehat. Karena teman kita yang tadi sakit mau juga datang ke sekolah, tapi Allah tidak memberinya kesehatan. Ada juga yang sehat, tidak bisa juga datang ke sini karena tidak ada kesempatan. Oleh karena itu, alhamdulillah hari ini kita yang hadir dapat dua-duanya, sehat dan sempat. Oke, baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita hari ini, kita mengingat lagi pelajaran kita minggu lalu. Ada yang masih ingat? Tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Ada yang masih ingat kitab yang pertama diturunkan dan kepada Nabi siapa? Kitab Zabur kepada Nabi Daud. Oke. Kitab yang kedua. Nah, kitab yang kedua. Taurat kepada Nabi Musa. Siapa lagi yang ketiga? Saya, Pak. Kitab Injil. Yang ketiga diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi Isa. Kitabnya kitab apa? Kitab Injil. Kemudian yang terakhir, kitab yang terakhir. Siapa? Kitab apa namanya? Terakhir adalah Al-Quran kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, baiklah anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang, perhatikan di layar, memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan dengan syu'abul iman atau cabang iman. Ada yang tahu apa itu iman? Percaya atau yakin? Percaya atau yakin. Ada yang masih ingat pelajaran dulu rukun iman? Rukun iman ada berapa? Ada 6. Ada 6. Coba sebutkan satu-satu. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, Ya. iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada Nah, masih ingat? Perhatikan di layar. Di sini ada beberapa cabang-cabang iman yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah takut kepada Allah. Yang kedua berharap kepada Allah. Yang ketiga tawakal. Kemudian yang keempat memenuhi janji. Yang kelima bersyukur atas nikmat. Memelihara lisan, menutup aib orang lain, kemudian menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud. Oke, di antara beberapa cabang iman ini akan ada 2 cabang iman yang akan kita bahas. Di situ nanti ada masalah yang akan kita pecahkan. Oleh karena itu, karena 2 yang akan kita pecahkan, maka sekarang kita bagi 2 kelompok. Kita akan membagi kelompok menjadi 2 dengan cara berhitung 1 dan 2. Mulai. 1, 2, 1. Perhatikan semuanya di layar. Kita akan memecahkan 2 masalah ini. Ini untuk kelompok 1. Perhatikan. Ini untuk kelompok 1. Hampir di setiap langkah demi langkah kehidupan, acap kali kita iringi dengan keluhan. Hampir di setiap masalah yang mendera, selalu kita barengi dengan keluh dan kesah. Bahkan hampir dalam setiap anugerah dan nikmat yang menghampiri, kita sambut bukan dengan syukur, melainkan dengan dahi berkerut tanda tak puas. Video pertama tentang bersyukur. Bersyukur atas nikmat.
Kemudian video yang kedua untuk kelompok 2 nantinya didiskusikan tentang ikhlas bersedekah. Perhatikan untuk kelompok 2. Kedua video ini mengajarkan kepada kita bahwa sudahkah kita ikhlas dan bersedekah, dan sudahkah kita bersyukur hari ini. Oke. Jadi setelah ini silakan kalian berdiskusi. Kelompok 1 berdiskusi tentang apa tadi video yang pertama? Tentang bersyukur. Kemudian video yang kedua didiskusikan oleh kelompok 2 tentang ikhlas bersedekah. Oke, silakan. Oke, selesai semua diskusinya. Sekarang masing-masing satu kelompok mempresentasikan apa yang telah didapat dari diskusi kelompoknya tadi. Kelompok 1 siapa yang mewakili? Ya, Pak. Oke, silakan. Bersyukur atas nikmat yang adalah sikap positif yang melibatkan pengakuan dan apresiasi terhadap segala berkah atau kebaikan yang telah diberikan kepada kita. Ini mencakup penghargaan terhadap aspek-aspek kehidupan seperti kesehatan, keluarga, pekerjaan, dan kesempatan. Mengungkapkan rasa syukur dan dapat memiliki dampak positif pada kesejahteraan mental dan emosional. Rasa syukur membantu menciptakan suasana hati yang lebih positif dan dapat membantu mengatasi stres dan tantangan hidup. Dengan bersyukur, kita menjadi lebih sadar akan keberuntungan kita dan lebih mampu mengatasi rintangan dengan sikap positif. Oke, tepuk tangan. Kesimpulan dari hasil diskusi kami, ikhlas dalam beramal merupakan konsep dalam Islam yang menekankan pentingnya niat atau keikhlasan dalam melakukan segala amal perbuatan. Kata ikhlas sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti tulus atau bersih. Oleh karena itu, ketika seseorang melakukan amal perbuatan seperti sholat, puasa, zakat, atau perbuatan baik lainnya, seharusnya dilakukan dengan niat yang tulus, tanpa pamrih, dan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, prinsip ikhlas dalam beramal mengajarkan bahwa tujuan utama dari setiap amal perbuatan haruslah untuk memperoleh ridho Allah, bukan untuk mencari pujian atau keuntungan dunia semata. Dengan mempertahankan niat yang bersih, seseorang dapat mendapatkan keberkahan dan pahala dari Allah dalam setiap tindakan yang baik dilakukan. Oke, tepuk tangan. Oke, itulah tadi hasil daripada diskusi daripada kelompok 1 tentang bersyukur, syukur nikmat. Kemudian yang kedua adalah ikhlas bersedekah. Jadi sebagai kesimpulan, video yang pertama tentang bersyukur, paling tidak kita ingat kata hikmah mengatakan bahwa kalau kita tidak mampu bersaing dengan ahli ibadah dengan ibadahnya, maka paling tidak kita mampu bersaing dengan pendosa dengan istighfar dan rasa syukurnya. Kemudian yang selanjutnya, kebahagiaan bukanlah sesuatu yang membuat kita bersyukur. Akan tetapi justru sebaliknya. Ketika kita bersyukur, maka kita akan mendapatkan sebuah kebahagiaan. Kemudian kesimpulan daripada video yang kedua tentang apa tadi? Tentang ikhlas, ikhlas bersedekah. Jadi gambaran ikhlas itu seperti kata ikhlas dalam surah Al-Ikhlas. Tidak ada kata ikhlasnya, tapi disebut sebagai surah Al-Ikhlas. Jadi ketika seseorang mengatakan saya ikhlas, sesungguhnya dia tidak ikhlas.
Karena orang yang ikhlas tidak akan mengatakan bahwa saya sudah ikhlas. Paham maksudnya? Nah, jadi kemudian ada kaidah hikmah mengatakan begini. Bukan kesabaran namanya kalau masih ada batasnya. Dan bukan keikhlasan namanya kalau masih ada rasa sakit dalam hati. Nah, mungkin itu saja yang bisa kita bahas pada hari ini seputar tentang cabang-cabang iman. Sudah paham semuanya? Sudah. Oke, sebelum kita meninggalkan tempat ini, kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh Nova. Oke, Nova. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Oke, itu saja pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.